Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kata anjing itu sebutan berubah dari anjing ke sebutan lain, misalnya anjing, anjrim, banyak sekali. Tetapi dia bersumber dari kata binatang anjing itu. Jadi kalau itu bermakna seperti itu, sekali lagi Komnas Perlindungan Anak tetap akan mengatakan jangan gunakan istilah anjay itu, gunakan istilah yang lain yang tidak betul-betul bersumber dari kata anjing itu. Semua orang tahu loh. Ada kata-kata juga yang mengganti alat vital orang, dianggap itu lelucon, dianggap itu bahasa gaul, bahasa tongkrongan. Nggak boleh. Komnas Perlindungan Anak tidak boleh membiarkan sekalipun itu bahasa gurau, bahasa istilahnya tongkrongan, kalau dia bersumber merendahkan martabat. Anjing itu adalah sosok binatang dan tidak sama dengan manusia. Jadi yang kita pahami itu sebenarnya sebelum dikenalkan istilah anjay itu sebenarnya sudah bersumber dari perubahan kata anjing ke anjay dan ke bahasa-bahasa lain. Sehingga saya mau mengatakan kalau itu berkaitan dengan itu, maka kata anjay itu dan kata-kata lain yang bersumber kata anjing harus dilarang. Karena itu tidak mendidik anak. Kita semua harus mendidik anak supaya santun. Jadi sikap Komnas Perlindungan Anak apapun hujatan netizen, hujatan masyarakat, apalagi hujatan-hujatan orang yang senang menggunakan istilah anjay, Komnas Perlindungan Anak tidak akan mundur kalau itu bermakna merendahkan martabat dan memenuhi unsur bahwa itu kekerasan verbal yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku nasional di Indonesia. Maka jangan gunakan istilah anjay sampai kapanpun. Komnas tidak akan mundur mencabut imbauan itu, enggak. Kita harus, dan itu kehadiran Komnas Perlindungan untuk memberikan pelajaran kepada publik. Jangan sesekali melakukan kekerasan verbal. Karena ngelototin aja tanpa mencubit fisik dan sebagainya mengakibatkan anak itu direndahkan martabatnya, lalu dia mengalami trauma dan dia merasa menderita akibat dari kekerasan verbal. Itu nggak ada toleransi terhadap kekerasan. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau ada polemik sekarang netizen, bahkan ada anggota DPR yang sesungguhnya sebenarnya DPR yang menghasilkan produk hukum yang harus tentunya mendukung Komnas Perlindungan Anak penegakan hukumnya itu. Nah, ini jadi pro kontra dan digiring-giring kemana-mana seolah-olah kita kurangan kerjaan. Enggak, saya ini baru pulang keliling seminggu mengurusi anak-anak korban kekerasan di desa-desa. Di desa-desa kan harus saya menginformasikan kepada media, nggak mungkin media ada di sana. Ya untung ada media online jadi bisa share gitu kan. Dan itu tidak perlu kita sebut apa kerjaan kita, itu lebay kalau kita mau sebut apa yang kita kerjakan lalu kita umumkan kepada publik. Tidak. Percayalah bahwa Komnas Perlindungan Anak judulnya Komisi Nasional Perlindungan Anak, dia pasti akan, atau lembaga ini atau orang yang terlibat itu akan memberikan perlindungan anak. Jadi semangatnya bukan mau memenjarakan orang yang menggunakan istilah anjay, tapi yang menggunakan anjay ini berdampak hukum, itu yang diurus Komnas, bukan kata anjay yang diurus. Gak ada peduli kita mau pakai apa kok. Apalagi kalau misalnya anjay itu adalah bukan hubungannya dengan kata anjing itu, tapi pujian, salut dan sebagainya, itu hak ekspresi. Tapi semua orang tahu kan, kata anjay itu yang menyebut seperti sepadan kata anjing, anjing, apalagi lah itu. Banyak. Dan itu tentunya dengan menggunakan istilah anjay itu, maka istilah-istilah sebelumnya itu juga harus dihapus gitu loh. Itu sikap Komnas Perlindungan Anak. Nah, Bang, ada temuan baru lagi nih. Maksudnya belakangan 2-3 hari belakangan ini ternyata sempat ditemukan bahwa kata anjay itu dari bahasa Sanskerta yang artinya cukup terkenal. Tak terkalahkan. Mengada-ada kawan-kawan semua, pendengar semua. Ya, saya kira mengada-ada. Itu diciptakan bahasa yang tongkrongan, awalnya itu kata anjing. Karena itu bahasa itu ada di beberapa daerah di kampung saya untuk memuji orang, tetapi tidak menganggap fisiknya anjing. Kalau misalnya anjingnya sudah datang, itu topnya yang datang gitu loh. Kalau memuji seseorang, tetapi dia tidak digambarkan sebagai sosok fisik anjing itu ada. Jadi kalau asalnya Sanskerta itu omong kosong itu dibuat-buat. Yang jelas adalah istilah anjay itu menukar istilah-istilah yang berpadanan dengan anjing sebelumnya. Semua orang tahu, anak muda milenial juga tahu, sebagai bahasa tongkrongan.
bahkan menurut saya enggan menyebutnya itu, bahkan sampai alat vital pun itu sebagai bahasa tongkrongan. Anda semua tahu pasti apa yang bertukar dari jenis kelamin ke kelamin lain. Itu merendahkan martabat nggak? Disamakan kita dengan itu? Disamakan dengan binatang? Oh, tidak ada toleransi terhadap Komnas Perlindungan Anak. Maka sikapnya jangan gunakan anjay itu kalau dia merendahkan martabat. Tapi Bang, kalau yang anjay dari bahasa Sangkerta itu Abang tidak percaya? Atau nggak percaya, saya nggak percaya. Hanya cuma temuan baru aja yang dibuat untuk jadi polemik aja, ya, dengan polemik yang sekarang ini menjadi viral itu. Nggak percaya, karena sejak awal saya pelajarin itu, sebelum saya mengatakan jangan gunakan kata anjay, saya sudah pelajari dari keluhan masyarakat, ingin tahu. Saya sendiri nggak orang tongkrongan sejak kecil. Ya, bahasa-bahasa yang ada dalam bahasa kampung saya, dan menurut saya tidak layak itu saya sampaikan kepada ibu saya. Anjay itu bersumber kata anjing, saya nggak sampai hati. Maka banyak pertanyaan ibu-ibu, apa Pak Aris kata anjay itu? Nah, setelah kita pelajari bahasa tongkrongan, jauh sebelumnya 5 tahun yang lalu saya sudah dengar di Blok M lagi mau nongkrong anak, di mana nongkrong, lagi apa dan sebagainya, itu kata-kata itu berubah. Jadi padanannya kata anjing itu yang baru diciptakan di luar kata-kata yang lalu. Ya seperti anju itu ada anjrim atau apa lah. Saya kira anjrit. Ya seperti itu kan, itu bahasa itu. Jadi kalau itu dikatakan bahasa Sangsekerta, nggak percaya saya. Tolong dibuktikan ahli bahasa sekarang aja belum bisa menentukan, karena anjay itu tidak masuk tatanan bahasa. Itu istilah, nggak ada. Maka kalau kata ahli bahasa itu untuk menerjemahkan arti anjay nggak tahu kalau tidak dilihat latar belakangnya, begitu loh. Oke. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.